Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini di minggu kedua bulan Oktober, tanggal 10 Oktober 2021, kembali kita bersama-sama bisa datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kasih dan anugerah Tuhan terus dinyatakan pada setiap kita yang percaya kepada Dia. Mari kita masuk dalam kuasa Allah, masuk dalam ruang Maha Kudus Allah, dan katakan kebaikannya, katakan berkatnya, ucapkan syukur untuk semuanya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin Bapa, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersyukurlah untuk anugerah berkat yang dinyatakan dalam kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang minggu dan sepanjang bulan yang telah kita lewati. Karena itu adalah semua karena kebaikan dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak akan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk segala
sukacita untuk setiap anugerah berkat yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Bapa, kuasa-Mu, anugerah-Mu memulihkan setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang hari ini khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita, ada berkat melimpah hadir dan turun atas kami semua. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan hadir dimanapun kita ibadah. Sekarang saatnya kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Mari sama-sama kita katakan hadirat. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami berterima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan di hidup kami, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mengucap syukur padamu Tuhan. Biarkan kami bersorak-sorai memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan, karena hanya inilah yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Tiba saatnya kita untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kembali kita sama-sama mau katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan, bersorak-sorai. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saya undang jemaat untuk kembali duduk. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita. Biarlah firman Tuhan yang menenangkan hati dan pikiran kita, agar semakin kita tahu bahwa betapa hebatnya Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Percaya firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kaulah kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, firman-Mu memberikan kami Tuhan kekuatan dalam menjalani hidup kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati, telinga dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Nya. Di dalam nama-Mu kami serahkan segalanya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi hari ini kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini bisa membaca firman-Mu ya Tuhan. Beri hikmat-Mu kepada kami, Roh Kudus berbicaralah pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pada saat itu ada ayat yang ke-9 dikatakan Saul mendengki Daud. Hal itu dilatar belakangi setelah Daud memenangkan Goliat. Ya, kita ingat kisah Goliat dan Daud ya. Memenangkan Goliat dan kemudian saat Daud diangkat menjadi kepala daripada para prajurit, sehingga dan setiap kali menghadapi musuh, Daud selalu berhasil. Dan keberhasilan itu selalu dirayakan seluruh orang-orang di kota-kota Israel. Bahkan dikatakan di sana para perempuan keluar menyambut Daud dan pasukannya.
Mereka menari-nari, mereka memukul rebana, mereka bersukaria, dan mereka membunyikan gerincing. Dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, dan tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, artinya puluhan ribu. Ayat yang ke-6 dan ke-7 Bapak Ibu kita perhatikan di situ. Dan itu yang membuat Saul menjadi marah. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan Saul marah. Menyesalkan hal itu menyebalkan hatinya. Dan ayat 9 dikatakan di sana bahwa Saul mendengki Daud. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika Saul marah, Saul dengki pada Daud, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud. Pada saat Daud memainkan kecapi sekali waktu, dengan sengaja Saul menancapkan, melemparkan tombaknya dengan berpikir supaya Daud tertancap di dinding. 2 kali percobaan pembunuhan, tapi Daud bisa mengelakkannya. Di dalam ayat 10 dan 11. Dan kemudian juga ada usaha-usaha lain yang dilakukan Saul untuk bisa membinasakan Daud. Daud diangkat menjadi kepala pasukan 1000 supaya ketika menghadapi musuh, Daud selalu ada di depan pasukan yang memungkinkan supaya dia tewas di peperangan. Dan kemudian sekali waktu lagi Bapak Ibu nanti bisa dipelajari, bisa dibaca dalam 1 Samuel ini. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan sekali waktu Saul membawa 3.000 orang terpilih untuk mengejar yang namanya Daud. Terbayang Bapak Ibu, betapa luar biasanya amarah murka daripada Saul terhadap Daud, sehingga dia ingin membinasakan Daud. Sebenarnya masalahnya apa tadi? Bukankah masalahnya terlalu kecil, masalah yang sangat sepele? Ketika orang lain memuji-muji Daud, Saul mulai tersinggung. Saul merasa direndahkan. Dan hal itu membuat Saul murka sedemikian rupa. Dan tentunya hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu nyata bahwa ternyata Tuhan pun dikatakan sehingga roh Tuhan undur dari Saul. Kebencian Saul terhadap Daud, kedengkian Saul terhadap Daud, bahkan ada orang mungkin mengatakan rasa iri hati Saul terhadap Daud itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan sikap yang akhirnya membuahkan sikap-sikap yang tidak baik yang mengancam nyawa daripada Daud itu. Sehingga dikatakan bahwa roh Tuhan pun akhirnya undur daripada Saul. Kalau tadi saya katakan, bukankah sebenarnya itu diawali dari masalah yang sangat kecil? Dan permasalahan itu tidak semata-mata dari Daud, tetapi dari orang lain. Pada saat orang lain memuji-muji Daud, Saul merasa direndahkan. Ada apa sebenarnya? Apa sebenarnya akar permasalahan di dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Hal kecil, hal sepele, tapi membuat Saul murka. Dan yang membuat Saul akhirnya berdosa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama pahami bahwa di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan manusia itu punya yang namanya keterbatasan.
Atau seringkali kita bicara bahwa itu ada sebuah kekurangan atau kelemahan. Setiap manusia punya keterbatasan, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, baik secara fisik, intelektual, emosional, dan juga secara finansial. Mungkin hari ini pun juga di antara kita mungkin ada yang ada dalam keterbatasan, misalkan secara fisik. Mungkin ada orang penyandang disabilitas, atau mungkin punya sakit yang tidak bisa tersembuhkan. Atau mungkin dalam keterbatasan finansial, masalah ekonomi yang sangat sulit, atau hidup di dalam kekurangan. Atau juga mungkin ada yang hidup di dalam keterbatasan pendidikan, putus sekolah, tidak bisa sekolah tinggi, ya kan? Ada yang memiliki keterbatasan secara emosional, mungkin dengan luka batin, atau kepahitan, atau trauma-trauma di dalam kehidupannya. Semua keterbatasan ini harusnya diterima sebagai bentuk pemberian daripada Allah. Dengan demikian, supaya setiap orang itu tidak merasa minder di dalam kehidupannya, tidak merasa putus asa di dalam kehidupannya, tidak menyalahkan keadaan di dalam kehidupannya, menyalahkan lingkungan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga tapi sebaliknya, orang harus belajar supaya tidak, harus belajar menyadari bahwa dirinya punya keterbatasan, supaya tidak menjadi sombong atau bermegah diri, merasa paling bisa, merasa semua bisa dicapai, merasa paling kuat di dalam hidupnya. Dan itu sama halnya seperti Saul. Saul merasa sebagai seorang raja, dia selalu lebih dari orang lain. Sehingga saat ada orang yang bisa melebihi dia, contohnya tadi Daud, ya, maka Saul menjadi marah. Dalam hal ini, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, akar dari permasalahannya itu adalah sebenarnya sangat kecil. Yaitu tentang apa? Menerima keterbatasan diri. Saul belum bisa menerima keterbatasan dirinya. Dia merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang sempurna, yang lebih dari semuanya. Dia punya kekuatan, dia bisa melakukan ini, dan orang lain tidak boleh yang melebihi dia. Ini adalah akar permasalahan di dalam kehidupan seseorang yang belum bisa menerima keterbatasan dirinya. Tapi tadi saya katakan bahwa sesungguhnya dalam hidup ini Tuhan memberi. Kadang-kadang Tuhan memang sengaja memberi, menaruhkan kepada setiap orang keterbatasan supaya apa? Supaya orang lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Supaya orang itu ingat kepada Tuhan. Supaya orang tidak bermegah diri dalam hidupnya. Ada hal yang salah pada diri Saul. Saul tidak bisa menerima keterbatasan dirinya. Saul merasa diri lebih daripada yang lain. Saul merasa dia punya segala-galanya. Saul merasa dia harus selalu di atas. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kalau tadi saya katakan ada banyak di dalam kehidupan ini yang namanya keterbatasan hidup. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saja kita berpikir, oh si A itu orang kaya. Tapi si orang kaya ini akan berpikir, wah, aku ternyata ada kurangnya. Ada kekurangan demi kekurangan, ada kekosongan demi kekosongan di dalam kehidupan seseorang. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang dinamakan keterbatasan. Ada sesuatu yang tidak bisa dicapai, ada sesuatu yang tidak bisa didapat di dalam kehidupan seseorang. Sekalipun orang itu punya uang, punya harta, berpendidikan tinggi, tapi pasti ada sesuatu yang tidak bisa dicapai di dalam kehidupannya. Dan karena apa? Karena Allah ingin manusia tahu dirinya terbatas.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Saul. Saul belum bisa menerima keterbatasan dirinya. Dan ini bahaya. Bahaya bagi setiap orang yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya seperti Saul. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bahaya. Jangan karena hal yang seperti ini, ya, hal masalah menerima keterbatasan diri tadi, seseorang bisa menjadi berdosa kepada Tuhan. Jangan hanya karena kita belum bisa menerima kekurangan kita, keterbatasan kita, kita menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, melukai sesama kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan pada pagi hari ini untuk kita semua, apakah kita telah mengenal keterbatasan kita? Oh ya, aku ternyata keterbatasan seperti ini. Aku punya keterbatasan seperti ini, aku punya kekurangan dalam hal ini, dalam bidang ini. Sekali lagi saya katakan bahwa sepintar-pintarnya orang pasti ada bidang-bidang tertentu yang tidak bisa dia kuasai. Kita harus menyadari, mengenal keterbatasan kita. Keterbatasanku di bidang apa? Dan kemudian sudahkah kita bersyukur atas keterbatasan kita pagi hari ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Adakah kita yang merasa punya kelemahan, sudah bersyukur karena kelemahannya? Kita yang merasa ada dalam kekurangan atau keterbatasan tadi, sudah bersyukur untuk keterbatasan yang ada pada diri kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pentingnya kita belajar menerima keterbatasan diri? Apa pentingnya kita menerima kelemahan atau kekurangan diri kita? Karena ternyata ada berkat yang bisa kita terima saat kita bisa menerima keterbatasan diri kita. Berkat yang pertama adalah berkat daripada orang yang bisa menerima keterbatasan diri. Orang itu akan memiliki hati yang penuh dengan kerendahan, atau punya kerendahan hati. Orang ini akan selalu bergantung pada pertolongan Tuhan dan sepenuhnya percaya pada pimpinan Tuhan. Saat ada hal kita merasa, aku ada dalam kekurangan hal ini. Oh, aku ternyata punya kekurangan dalam hal ini, dalam bidang ini. Orang-orang yang seperti ini akan selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini akan bisa hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang bisa seperti ini, bisa menerima keterbatasan diri ini, biasanya sepenuhnya percaya pada pimpinan Tuhan. Kita diingatkan dengan Nick Vujicic, ya, yang seseorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya. Tapi bagaimana dia mengembangkan kemampuan lain di tengah-tengah keterbatasan secara fisik, ya. Dia dapat mengembangkan kemampuan lain pada dirinya, sehingga dia menjadi, ya, dia mengembangkan dirinya, dan sehingga dia bisa berhasil punya istri, punya anak, ya. Dia berhasil juga di bidang properti dan menjadi orang yang luar biasa, bahkan menjadi motivator bagi orang-orang yang tubuhnya utuh sempurna. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini orang yang bisa menerima keterbatasan dirinya, bisa berhasil dalam hidupnya karena dia menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengembangkan hal-hal bidang-bidang yang bisa dia kerjakan. Dia tidak hanya melulu melihat keterbatasannya itu. Kemudian kalau kita lihat Gracia Epipania, ya, yang anaknya buta,
Ya, dia buta sejak lahir. Bagaimana dia mengembangkan kemampuannya dalam bernyanyi, mengembangkan kemampuannya dalam bermain piano, dan akhirnya menjadi berkat, bahkan bisa mengembalikan ayahnya kembali untuk bertobat, kembali datang kepada Tuhan. Karena ayahnya pernah kecewa kepada Tuhan saat melihat, saat menerima anaknya lahir dalam keadaan cacat. Tapi dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Gracia ini, ayahnya kembali kepada Tuhan, kembali bertobat kepada Tuhan. Dan anak ini menjadi berkat juga bagi anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang mau menerima atau bisa menerima keterbatasannya akan mendapatkan berkat-berkat yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ya, berkat yang bisa diterima oleh orang-orang yang mau menerima keterbatasan diri. Yang kedua, orang yang bisa menerima keterbatasan diri akan membuat orang itu memiliki hati yang kalau bahasa Jawa itu legowo. Hati yang luas menerima kelebihan orang lain. Tidak mudah marah, tidak mudah merasa tersaingi di dalam kehidupannya, tidak mudah iri, tidak dengki melihat kelebihan orang lain. Saat melihat orang lain maju, saat orang melihat orang lain lebih daripadanya, orang-orang seperti ini lebih bisa menerima. Legowo. Bapak, itu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebuah berkat yang mendamaikan seseorang. Kemudian yang ketiga, berkat daripada orang yang mau menerima keterbatasan dirinya. Orang itu akan lebih mudah menerima kekurangan orang lain. Orang itu akan lebih bisa cepat memahami kelemahan orang lain dan peduli kepada kekurangan keterbatasan orang lain. Kemudian yang keempat, orang yang menerima keterbatasan diri akan membuat orang itu mudah bekerja sama dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pintar, banyak orang yang pandai, tapi tidak banyak orang yang bisa bekerja sama. Karena di dalam kerjasama, orang akan bisa melihat orang itu memerlukan yang namanya pengakuan, mengakui kelebihan orang lain dan juga kekurangan orang lain. Nah, orang-orang yang bisa melihat dirinya, keterbatasan dirinya sendiri, orang-orang seperti ini akan bisa mudah bekerja sama dengan orang lain. Karena dia tidak menganggap dirinya lebih di atas orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi keterbatasan kita? Pada pagi hari ini, saya mau katakan bahwa setiap kita itu pasti punya keterbatasan di bidang masing-masing. Tapi berkat Tuhan yang harus kita terima hari ini adalah bahwa terimalah segala keterbatasanmu itu sebagai pemberian atau anugerah Allah bagi kita. Kita diingatkan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9a. Pada waktu itu Paulus berkata kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9a, di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau engkau melihat ada keterbatasan dalam dirimu, jangan engkau menjadi orang yang minder. Jangan engkau hanya menjadi orang yang putus asa, menutup diri. Tetapi lihatlah itu sebagai pemberian Allah. Di mana ketika engkau bisa menerima itu, maka sesungguhnya engkau akan melihat, akan mendapatkan anugerah-anugerah Tuhan yang lebih besar dan lebih besar di dalam kehidupanmu.
Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Memang di dalam hidup ini tidak semua bisa kita miliki. Di dalam hidup ini tidak semua bisa kita dapat. Tapi satu hal, bahwa semua yang kita miliki, baik kelebihan dan kekurangan kita, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang tidak hidup di dalam kekudusan dan tidak mudah terpancing di dalam kehidupan dosa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Mari kita bangkit berdiri. Ku sadar tak semua bisa ku miliki, tapi satu hal yang ku percaya, bahwa Tuhan menuntun langkah dan Tuhan memberkati kehidupan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Puji nama Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan untuk kita. Lihatlah setiap keterbatasanmu sebagai sebuah anugerah Tuhan.
Karena itu akan mendatangkan anugerah dan berkat demi berkat di dalam kehidupanmu. Biarkanlah setiap kita hari ini bisa terus memandang Tuhan, karena Tuhan ada selalu untukmu, baik di dalam kelebihanmu dan di dalam kekuranganmu, baik di dalam kelimpahanmu, baik di dalam kekuranganmu, baik di dalam kelemahanmu. Kuasa Tuhan sempurna atas hidupmu. Bergantung penuh pada Tuhan. Sadarilah bahwa memang hidup ini ada keterbatasan. Tapi sadarilah bahwa itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan anugerah yang lebih luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat-Mu, untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami hari ini diberkati oleh setiap ayat yang kami baca, dan biar firman-Mu boleh terus berbicara pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita akan menaikkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena atas kuasa-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali Tuhan beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus melalui online ini Tuhan. Tuhan, kami mau membawa pergumulan kami Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati apapun segala keperluan kami di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kiranya Kau cukupkan segala keperluan kami Tuhan sehari-hari, makanan, minuman, serta pendidikan. Kiranya Kau mencukupkan semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya di tangan-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau Tuhan yang maha kaya, Engkau Tuhan yang baik. Kau tidak pernah melepaskan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di mana pemerintah kami menangani situasi pandemi yang sedang masih berlangsung Tuhan. Kiranya Kau memberkati pemerintahan Tuhan, dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah Tuhan. Kau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, agar segala apapun yang mereka putuskan Tuhan, segala apapun yang peraturan yang mereka buat untuk rakyat-rakyatnya Tuhan, bisa membantu, memajukan, serta mengatasi segala masalah-masalah yang ada di negeri ini Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan, kiranya agar mereka diberkati, agar mereka selalu menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka kerjakan bisa menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kembali segala sesuatunya kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja ini Tuhan, gereja GPI Philadelphia Bogor Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanan di sini Tuhan. Kau berkati persekutuan-persekutuan yang ada, agar kami lebih bersatu hati lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Bapa dan
Ibu Gembala Sidang di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau buat lagi pelayanan mereka semakin heran Tuhan, semakin takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk anak-anaknya Tuhan yang sedang mengenyam pendidikan. Kiranya Kau buat anak-anak ini Tuhan semakin takut akan Tuhan, agar di kemudian hari mereka bisa menjadi teladan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terlebih juga Tuhan, kami mau bawa dalam doa Tuhan saudara-saudara kami yang sedang dalam masa penyembuhan dan yang sedang sakit Tuhan Yesus. Ada ibunda dari Ibu Yohana, ada Ibu Sulis, Ibu Eliana, adik dari Tante Atit, dan juga saudara-saudari Anastasia Ayal Tuhan, dan juga jemaat-jemaat kami yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Kau Maha tahu atas segala pergumulan kami Tuhan, segala penyakit-penyakit yang kami derita Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberikan kesembuhan Tuhan kepada jemaat-jemaat ini Tuhan Yesus, agar mereka kembali sehat dan bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kepadamu karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan, Kau maha kuasa Tuhan. Kau berikan kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus, agar mereka juga bisa kembali bersama kami untuk beribadah bersama-sama lagi Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya kepadamu Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa Tuhan Youth for Christ yang mengambil bagian dalam ibadah online maupun offline Tuhan. Berikan kami Tuhan kerendahan hati Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, agar bukan sekadar layak di hadapan-Mu Tuhan, juga bisa memberikan dampak baik bagi orang banyak Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, agar kami terus bisa melayani-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami juga mau bawa ke dalam doa saudara-saudari kami Tuhan yang bekerja di bidang medis. Ada Dokter Natasha dan juga perawat Novita. Kiranya Tuhan mau lindungi mereka Tuhan Yesus dari segala resiko dalam profesinya Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk penerapan new normal yang sedang berlangsung Tuhan. Kiranya Kau memberkati semua rakyat yang terlibat Tuhan, agar mereka mau lebih lagi berusaha dalam menjaga dirinya sendiri Tuhan, agar negeri ini kembali pulih, agar kami juga bisa menjalani aktivitas kami sehari-hari tanpa ketakutan akan virus ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan juga Tuhan. Kiranya Kau berkati agar program ini Tuhan dapat berjalan dengan tepat dan menyeluruh Tuhan untuk rakyat-rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Kami serahkan kembali Tuhan program ini Tuhan, pandemi dan new normal ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau akan memberikan solusi yang terbaik Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja cabang kami Tuhan, Gereja Tonjong, Cikaret Cibinong, Citerep Gunung Putri Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau cukupkan apapun segala keperluan mereka Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan, agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru yang dimenangkan Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya kepadamu Tuhan Yesus. Terlepas dari apapun permintaan kami Tuhan, kami memohon ampun atas kesalahan yang kami perbuat Tuhan Yesus. Dan kami juga mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dalam
sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.